Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat semua, kita mau mempelajari hari ini tentang greenhouse effect atau sering kita sebut dengan efek rumah kaca. Bang, apa sih pengertian efek rumah kaca? Apa sih sebenarnya hubungannya dengan rumah kaca? Nah, maksudnya gini teman-teman. Kalau teman-teman masuk ke dalam rumah kaca atau rumah plastik ya, misalnya ke tempat kalau teman-teman ke fakultas biologi, ke jurusan biologi atau ke tempat-tempat pertanian, teman-teman pasti pernah masuk ke rumah kaca atau rumah plastik ya. Ya, jadi bisa dibayangkan. Sebenarnya kita nggak perlu masuk ke sana pun udah bisa membayangkan ya gimana rasanya masuk ke dalam. Pasti panas. Nah, kenapa kok bisa panas? Ya, kalau logika sederhananya itu karena cahaya matahari bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Apakah itu benar? Nah, ternyata itu benar. Akan kita pelajari lebih lanjut kenapa seperti itu. Ya, pengertian dari efek rumah kaca ini dia. Bahasa Inggris ya. Nah, teman-teman juga bahasa Inggris ya. Pengertian sederhananya adalah masuknya beberapa cahaya ke dalam atmosfer bumi. Kan nanti cahaya yang masuk itu akan dipantulkan ya, atau saya terangin pakai skema aja, langsung pakai gambar ya. Jadi ini cahaya matahari, teman-teman bisa lihat. Ada cahaya matahari di sini, ya kan? Cahaya matahari akan masuk ke dalam melewati atmosfer bumi, ya kan? Ada sebagian yang dipantulkan, awan memantulkan, ya kan? Awan memantulkan, contohnya awan ya, bisa juga dia sampai ke dasar, sampai ke permukaan bumi, dan di bumi baru dipantulkan gitu. Jadi ada yang sampai ke bumi, ini ke bumi nih, ke permukaan bumi baru dipantulkan ya. Permukaan bumi nanti ada laut ya, bisa juga ke laut, bisa juga ke tanah gitu ya, bisa juga dia baru nyampe ke awan udah dipantulkan. Ada juga yang masuk gitu. Nah, inilah yang bikin ketika ini dipantulkan, ada juga yang dipantulkan, dan ketika ini bertahan di bumi, maka ini akan menghangatkan bumi. Ya, sebagian ya kan, kurang lebih setengah dari radiasi matahari akan diserap oleh bumi dan itu membuat bumi hangat. Jadi efek rumah kaca, teman-teman, itu sebenarnya sangat bermanfaat buat bumi. Kalau saya pernah baca sumber-sumber literatur ya, beberapa ya, tanpa efek rumah kaca, ketika bumi tidak menyerap, tidak mengabsorpsi radiasi dari matahari, maka suhu bumi itu bisa minus 18 derajat Celcius. Teman-teman bisa bayangkan, tanpa efek rumah kaca, tanpa radiasi dari matahari yang diserap, suhu bumi bisa minus 18 derajat Celcius. Bisa teman-teman bayangkan apa yang terjadi dengan bumi? Bumi akan beku. Nah, jadi efek rumah kaca itu sebenarnya bermanfaat. Cuma sekarang kenapa kok efek rumah kaca kesannya negatif ya? Nah, itu beda kasus. Apa sih Bang yang sebenarnya bisa bersifat seperti kaca? Kan tadi ngomongin kaca nih. Nah, karena yang bersifat ya atmosfer itu kan memang sifatnya seperti kaca ya. Kenapa kok kayak gitu? Karena banyak gas. Ternyata banyak gas yang dihasilkan dari hasil aktivitas manusia, ya kan? Itu yang bisa membuat bumi itu seperti tertutup oleh kaca. Apa Bang contohnya? Contohnya CO2. Ya, ini saya ambil contoh kasus ya. Contohnya CO2 ini kita lihat apa aja sih. Nah, ini dia. Jadi beberapa gas itu sifatnya seperti kaca. Ini dia. Yang bikin bumi itu seperti tertutup kaca ya. Nah, ini dia. Nih CO2, N2O ya kan, H2O, CH4. Nah, ini gas-gas inilah. Dan yang beberapa sumber yang menyatakan yang paling banyak itu H2O. Yang pertama, yang kedua itu CO2. Ya, oke. Jadi gas-gas ini yang bikin bumi itu seperti tertutup kaca. Itu. Tapi katanya bermanfaat, Bang. Iya, bermanfaat ketika kadarnya tidak terlalu banyak. Nah, sekarang gas-gas yang bikin bumi itu seperti tertutup oleh kaca ini udah terlalu banyak, apalagi CO2. CO2 tuh banyak banget dari hasil bahan bakar fosil ya kan. Bahan bakar fosil tuh minyak, maksudnya bensin, hasil dari pembakaran hutan ya kan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang bikin kaca tuh jadi tebal banget gitu. Jadi gas-gas ini, saking banyaknya gas-gas ini, maka suhu bumi sekarang tuh udah panasnya berlebihan. Nah, itulah yang bikin bumi jadi panas gitu. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya. Kalau digambarkan, ntar ini dia perbandingannya ya. Nah, ini yang sebelah kiri nih, natural greenhouse effect. Jadi alaminya itu yang diserap sedikit, nggak banyak, sebagian dipantulkan. Nah, tapi sekarang yang sebelah kanan nih, human enhanced greenhouse effect. Jadi terlalu banyak yang diserap, yang dipantulkan sangat sedikit
gitu, yang dipantulkan sangat sedikit. Nah itu yang bikin bumi jadi panas banget ya. Jadi yang terjadi sekarang adalah terlalu sedikit radiasi yang dipantulkan keluar angkasa. Kalau dulu yang dipantulkan keluar angkasa tuh banyak, more. Makanya sekarang akibatnya karena kayak gini, efeknya adalah apa? Pemanasan global, akibatnya global warming. Di bumi jadi panas banget, pemanasan global. Padahal dulu bermanfaat efek rumah kaca, tapi sekarang efek rumah kaca malah jadi masalah gitu ya. Berarti yang dilakukan apa ya? Berarti mengurangi pembuangan gas-gas yang bikin efek rumah kaca terjadi, mengurangi penggunaan kendaraan, atau misalnya menggunakan kendaraan-kendaraan yang bebas gas, misal pakai kendaraan listrik ya. Mungkin kita akan beralih ke kendaraan listrik suatu ketika ya, tapi kan harganya masih mahal soal sekarang ya kan. Motor listrik atau mobil listrik kan mahal banget gitu ya. Mungkin suatu saat kita pakai kendaraan yang bahan bakarnya air ya kan. Kita belum sampai ke sana, tapi kalau itu tidak dilakukan, bumi akan semakin panas dan global warming akan semakin parah. Bang, emang kalau pemanasan global efeknya apa ya? Banyak ya, kanker kulit kalau ke manusia. Bisa juga efeknya membuat es di kutub. Kutub itu kan esnya jadi gunung ya, kebayang ya. Kalau satu gunung itu terbuat dari air, dan ketika efek rumah kaca terjadi, bumi itu panas, otomatis gunungnya akan mencair. Kebayang ya, gunung mencair, otomatis permukaan laut akan meningkat. Setiap tahun permukaan laut selalu meningkat, dan ketika permukaan laut selalu meningkat, maka lama kelamaan pulau-pulau akan tenggelam gitu. Jadi itulah kira-kira efek dari rumah kaca. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.